Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pembahasan buku Suwung karya Setyo Hadjar Dewantoro bagian kelima. Baik, langsung saja. Bismillah. Mengerti tentang ketidakteraturan dalam keteraturan dan sebaliknya, keteraturan dalam ketidakteraturan yang merupakan watak jagat raya, membuat kita semakin menyadari bahwa benar-benar butuh keterbukaan dan fleksibilitas nalar untuk bisa mengerti kehendak Sang Maha Sadar yang melingkupi dan menghidupi jagat raya. Dalam kehidupan keseharian terkait dengan laku menuju sampurnaning urip atau kesempurnaan hidup, kita tentu bisa mengikuti pola-pola teratur menuju puncak perjalanan. Tapi pada saat yang sama, kita perlu siap dengan berbagai kejutan. Karena apa yang terjadi dalam hidup seringkali berbeda dengan yang kita prediksi dan harapkan. Oke, di halaman kali ini, buku ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu wataknya jagat raya atau sifatnya jagat raya itu adalah dia ada ketidakteraturan di dalam keteraturan. Begitu juga dengan sebaliknya, ada keteraturan dalam ketidakteraturan. Contohnya, misalkan kalau kita melihat dalam keramaian pasar, katakanlah di sana ada lalu lalang beberapa banyak orang, dari anak-anak, kemudian remaja, ada orang tua, ada orang dewasa. Semuanya lewat di pasar itu, semuanya berinteraksi di pasar itu. Seolah-olah kalau kita lihat dari kejauhan itu merupakan kondisi yang tidak teratur. Ada yang jalan ke kanan, ada yang jalan ke kiri, ada yang maju, ada yang mundur, ada yang duduk, ada yang mengangkat barang dan sebagainya. Seolah-olah itu tidak teratur. Padahal sejatinya itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan ketidakteraturan dalam sebuah keteraturan. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika Allah itu sudah mengatur sesuatu, katakanlah si A ini jika ingin memperoleh kesuksesan, maka aturannya adalah dia harus melewati berbagai macam jalan yang harus dia tempuh. Tetapi dalam keteraturan itu, tiba-tiba Allah kemudian mengizinkan dia untuk melewati jalan pintas, sehingga itu mengacaukan semua aturan yang di awal. Nah, itu semua merupakan sifat-sifat jagat raya. Artinya, memang semua ini terserah-serah Tuhan. Dia bebas berkehendak apapun, dia bebas menginginkan apapun, itu semua terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita menyadari bahwa sifat jagat raya itu ada dua dialektika tadi, yakni ada ketidakteraturan dalam keteraturan dan ada keteraturan dalam ketidakteraturan, itu membuat kita benar-benar harus memiliki pola berpikir yang terbuka atau yang fleksibel. Jadi jangan kaku, jangan pendek, apalagi kita memikirkan sesuatu itu harus saklek. Nah, itu tidak bisa kita kemudian menyesuaikan jati diri kita kepada alam semesta. Jadi kalau kita ingin menyesuaikan diri kita kepada alam semesta, maka kita harus mengikuti sifatnya alam ini. Apa sifatnya? Yaitu tadi ada yin yang. Di sanalah kemudian kita membutuhkan cara berpikir yang fleksibel, tidak monoton, tidak terkotak-kotakkan, dan semuanya fleksibel. Dalam kehidupan keseharian terkait dengan laku menuju sampurnaning hurip, kita tentu bisa mengikuti pola-pola teratur menuju puncak perjalanan. Tetapi pada saat yang sama, kita perlu siap dengan berbagai kejutan. Nah, ini yang dimaksud penjelasan tadi. Jadi untuk menuju sempurnanya hidup, memang ada yang bisa mengikuti pola-pola teratur menuju puncak perjalanan. Tetapi di saat yang sama, kita harus siap jika sewaktu-waktu Allah menuliskan takdir yang baru.
Artinya jika sewaktu-waktu Allah memberikan sebuah kejutan, kita semula kira bahwa jalan kita ke kanan, tapi ternyata Allah mengarahkan ke kiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Itu jangan kaget karena memang sifatnya alam seperti itu. Karena apa yang terjadi dalam hidup seringkali berbeda dengan yang kita prediksi dan kita harapkan. Di halaman selanjutnya, semakin mengerti kesunyatan ini, kita semakin menghindari kebiasaan mengharuskan dan memestikan dalam seluruh perkara, termasuk dalam laku spiritual. Tak ada pola laku yang harus dan mesti dipakai, karena memang tak ada pola laku yang memastikan kita sampai pada kesempurnaan. Tapi kita bisa mempelajari sejumlah pola yang sebenarnya serupa terkait bagaimana orang-orang tertentu menggapai sampurnaning hurib. Jadi di halaman ini kita mulai membahas tentang thoriqoh. Thoriqoh itu bahasa Arab artinya jalan. Dimulai dengan kalimat semakin mengerti kesunyatan ini. Kesunyatan itu realitas atau kesadaran ya. Jadi semakin kita mengerti kesadaran ini, kita semakin menghindari kebiasaan mengharuskan dan memestikan dalam seluruh perkara. Jadi semakin kita sadar, harusnya kita mulai terbuka pikiran bahwa tidak ada sesuatu yang saklek, tidak ada sesuatu yang harus, tidak ada sesuatu yang pasti. Nah, termasuk dalam laku spiritual. Tak ada pola laku yang harus dan mesti dipakai karena memang tak ada pola laku yang memastikan kita sampai pada kesempurnaan. Jadi di ranah spiritualitas itu memang thoriqotnya sangat banyak sekali. Kenapa kok thoriqotnya sangat banyak sekali? Karena thoriqot itu menyesuaikan dengan orangnya. Artinya setiap orang itu punya jalan yang berbeda-beda. Allah berfirman dalam Quran, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang benar-benar ingin menuju kepada kami, maka akan kami tunjukkan jalannya. Seperti apa jalannya ya? Jalan yang sesuai dengan kemampuan hamba yang dimaksud. Bisa jadi jalannya A berbeda dengan jalannya B. Bisa jadi jalannya B itu sama dengan jalannya D. Dan seterusnya, setiap orang itu punya jalan yang berbeda-beda. Kenapa demikian? Disesuaikan dengan kapasitas keimanan dan kemampuan yang bersangkutan. Jadi tidak sama. Nah, ibarat ada orang yang menempuh spiritual dengan cara bertapa. Jadi berdiam diri di dalam gua, mengasingkan diri ke tengah hutan, kemudian duduk bersila di atas gunung dan sebagainya. Ada juga orang yang dia mencapai titik kesempurnaan hidup atau kesempurnaan dirinya melalui silaturahmi atau bersosial, karena membantu banyak orang, sering berdakwah hakikat atau berdakwah syariat dengan hati yang ikhlas. Intinya dia bersosial, bukan menjauhi manusia tapi malah mendekati manusia. Itu juga bisa sampai di titik tertinggi puncak spiritualitas. Itu disesuaikan dengan orang-orang yang dimaksud. Artinya adalah bahwa setiap diri kita itu punya jalan yang berbeda-beda. Yang menjadi masalah kemudian adalah ketika kita mulai menyalahkan orang lain yang punya jalan beda dengan kita. Itulah kemudian yang menjadi masalah. Padahal mereka itu yang beda dengan kita, itulah jalan yang Allah sediakan untuk mereka. Jadi kita tidak boleh komentar dengan itu. Kita harusnya fokus dengan jalan kita sendiri. Ada orang yang risih dengan orang yang selalu membahas tentang hukum fikih, katakanlah. Lebih banyak mengharapkan banyak hal. Bisa jadi mereka juga risih dengan kita yang fleksibel. Apa kok ada orang itu tidak taat pada syariat Islam dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian harus ada kesadaran bahwasanya kita punya jalan masing-masing. Kadang-kadang yang membuat kita tidak kunjung sampai di tujuan kita adalah karena kita
waktunya habis untuk menyalahkan orang yang jalannya beda dengan kita. Hari ini kita menyalahkan dia, besok kita menyalahkan dia, lusa kita menyalahkan dia. Akibatnya apa? Kita tidak maju-maju. Nah, sedangkan dia yang kita salahkan, dia istiqomah dengan ilmunya, dia taat dengan apa yang dia fahami, dia senantiasa rutin dalam menjalankan apa yang dia mengerti, sehingga kitanya diam, dianya terus maju. Maka nanti bisa jadi kita yang merasa benar dengan pemahaman kita akan kalah tersalib oleh dia. Dan itu sudah sangat banyak sekali ceritanya. Nah, kesimpulannya adalah setiap orang itu punya laku spiritual yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Nah, maka kalimat selanjutnya adalah, tapi kita bisa mempelajari sejumlah pola yang sebenarnya serupa terkait bagaimana orang-orang tertentu menggapai sampurnaning hurip. Bedanya agama dengan spiritualitas di sini. Jadi kalau agama itu kita mempelajari pengalaman spiritual orang lain, tapi kalau spiritualitas kita mengalami kondisi itu sendiri. Contoh kalau kita beragama, berreligi ya. Jadi religion dan spiritualism itu bedanya di situ. Religi itu berarti kita mempelajari atau mengikuti jejak orang yang sudah mengalami sendiri. Contoh, kita mengikuti jalannya para nabi, para wali, para ulama, para alim. Kita ikuti, itu berarti kita sedang beragama. Tapi kalau kita sudah merasakan atau mengalami spiritualitas, maka kita berusaha untuk merasakan itu sendiri. Misal Rasulullah mengatakan bahwa sholatnya orang mukmin itu ya mi'rajnya. Nah, berarti di sini ada kata kunci bahwa setiap umat mukmin itu bisa merasakan Isra dan Mi'raj, bisa merasakan terbang ke langit. Jalannya lewat apa? Lewat sholat. Artinya apa? Bukan hanya Nabi saja yang bisa Mi'raj, tapi umatnya itu diberi hak untuk bisa merasakan hal itu juga. Walaupun kita tidak sampai ke langit ke-7, paling tidak mungkin langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, jiwanya, ruhnya, bukan badannya. Gimana caranya sholat? Nah, kalau kita sholat itu hanya ikut syariatnya saja, gerakannya saja, maka kita sedang beragama. Tapi kalau kita berusaha masuk dalam sholat kita, nah, itulah kita disebut dengan berusaha menjalani yang namanya laku spiritual. Jadi berusaha untuk merasakannya sendiri. Nah, jika ingin melaksanakan laku spiritual, maka hendaknya harus mencari guru yang bersedia membimbing jiwa dan ruhani kita agar kita tidak tersesat. Tujuannya apa? Agar kita tidak tersesat jiwanya, karena laku spiritual itu sangat berat untuk dijalani. Nah, di sini jikalau ada pertanyaan benar mana sebaiknya bertapa atau bersosial, maka jawabannya adalah dua-duanya benar. Tergantung siapa yang melakukannya, tergantung itu lakonnya siapa. Itu menyesuaikan dengan wadahnya, manusianya. Ada orang yang memang jalannya adalah bertapa, mengasingkan diri, berkhulwat. Ada orang yang memang lakonnya itu harus bersosial, bersilaturahmi, dan sebagainya. Kita bahas ini kalimat dari Maulana Rumi. Ini jalan Anda dan milik Anda sendiri. Orang lain mungkin berjalan bersama Anda, tetapi tidak ada yang bisa menjalaninya untuk Anda. Reminder ya, untuk mengingatkan kita bahwasanya jalan kita itu yang milik kita sendiri. Artinya yang sanggup menjalani episode kehidupan kita ya hanya kita. Orang lain tidak bisa menjalani episode ini, pun kita juga tidak bisa menjalani episode perjalanan hidup orang lain. Maka kalau kita dalam hidup ini merasa lelah banget, merasa capek banget, jangan-jangan orang lain itu juga sama, seorang yang kita lihat tertawa, tersenyum, jangan-jangan mereka juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih berat daripada kita. Hanya saja tidak tampak. Nah, jadi kita tidak tahu
Inilah yang diingatkan Rumi, bahwa kita tidak bisa tukar nasib, kita tidak bisa tukar episode. Maka disinilah kita harus perbanyak bersyukur sama Allah Ta'ala. Ya, untuk urusan dunia kita melihat orang yang di bawah kita, untuk urusan akhirat kita melihat orang yang di atas kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.